sedang apa? Sepertinya sedang sibuk ya Bu? Oh enggak, ini kebetulan lagi membuat rancangan pembelajaran buat besok. Oh iya. Ya. Bu Eka, bisa saya mengganggu waktunya sebentar Bu? Oh iya, boleh, nggak apa-apa. Begini ya Bu, kebetulan saya itu ditugaskan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk melaksanakan supervisi di kelas Bu Eka, di kelas 6. Bagaimana Bu? Untuk jadwalnya, apakah Ibu sudah mengetahui jadwal supervisi itu? Kan kemarin kalau tidak salah sudah di-share di grup ya. Iya, Untuk betul. kelas 6 itu jadwalnya kapan ya Bu? Untuk pelaksanaan supervisi, kebetulan besok Bu, kelas 6 jadwal supervisi. Oh, jadi untuk supervisi di kelas Iya, besok ya? besok. Wah, pas sekali ya seperti itu. Nah, sebelum kita supervisi besok di kelas ya Bu ya, saya ingin sedikit berbincang-bincang dengan Bu Eka ya terkait persiapan untuk besok ya. Apakah Ibu tidak mengganggu nih? Oh, tentu saja tidak Bu, silahkan Iya. dengan senang hati. Ya, baik Bu, terima kasih ya untuk waktunya. Iya. Begini Bu, untuk persiapan observasi di kelas besok ini, Bu Eka sudah mempersiapkan apa saja nih untuk besok? Untuk pelaksanaan supervisi besok, saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran seperti RPP, kemudian media pembelajarannya, kemudian ada juga lembar kerja peserta didik. Tentunya. Wah, berarti Bu Eka itu sudah siap sekali ya, RPP-nya sudah dibuat, Iya. mungkin media pembelajarannya sudah disiapkan juga, mungkin ya sudah terlihat siap berarti ya untuk pelaksanaan supervisi besok ya. Insya Allah. Kalau boleh tahu Bu, untuk besok ini Ibu akan memberikan materi mengenai apa Bu? Besok itu kebetulan mata pelajaran matematika, saya akan menyampaikan materi mengenai bangun ruang. Oh, jadi mengenai bangun ruang ya Iya. untuk besok materinya untuk pelajaran matematika. Nah, kalau boleh saya tahu nih Bu, tujuan pembelajaran besok itu apa ya Bu? Pembelajaran besok itu saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, adapun tujuan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, saya dapat agar siswa itu dapat menghitung volume dengan benar. Menarik sekali ya pembelajaran yang akan saya laksanakan besok. Betul ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi ini sudah sepatutnya kita laksanakan ya. Iya, betul. Apalagi kita kan kemarin sudah belajar latihan mandiri ya waktu Iya. di apa tuh namanya Bu Eka yang platform Merdeka. Iya, di Mengajar, platform ya. Merdeka Mengajar ya, platform Merdeka Belajar. Mengajar. Jadi besok rencananya Bu Eka akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi mengenai bangun ruang, Iya, seperti itu ya betul. Bu. Jadi tujuannya tadi seperti kata Bu Eka sampaikan, jadi siswa itu dapat Gitu. melaksanakan pembelajaran, dapat menghitung volume bangun ruang dengan pembelajaran Iya. berdiferensiasi tersebut. Iya. Ya. Wah, menarik sekali ya Bu ya. Kemudian apa sih yang Bu Eka harapkan dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut Bu? Saya berharap dengan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, saya bisa memenuhi kebutuhan belajar siswa. Nah, karena kalau saya perhatikan di kelas itu peserta didik memiliki kemampuan yang berbeda-beda gitu Bu. Iya, jadi betul sekali ya Bu ya. Karena pada dasarnya ke peserta didik itu apa namanya tidak sama ya Bu Iya, kemampuannya. Jadi Iya. ketika kita belajar pun tentunya harus dilihat kesiapan belajar siswanya, dilihat bagaimana siswa bisa menerima pembelajaran kita. Jadi intinya tidak bisa disamaratakan, mungkin seperti itu ya. Iya. Bu Eka, untuk selanjutnya nih Bu Eka nih, kan tadi kata Bu Eka akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu ya. Iya. Nah, kalau menurut Bu Eka ini bagaimana cara Bu Eka mengetahui bagaimana si siswa ini dapat terpenuhi kebutuhan belajarnya? Nah, kalau saya itu untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa, saya terlebih dahulu memetakan siswa berdasarkan kebutuhan belajarnya Bu. Berdasarkan jadi Kebutuhan belajarnya. dipetakan dulu ya. Iya, Jadi betul. dipetakan terlebih dahulu Iya. kebutuhan belajar siswa. Nah, untuk memetakan kebutuhan belajar siswa tersebut, cara apa yang Ibu gunakan? Saya memetakan kebutuhan siswa itu berdasarkan kesiapan belajar,
kemudian minat, serta profil belajar mereka, Bu. Nah, sebelum itu saya juga sudah mengadakan beberapa pertanyaan mengenai materi yang akan saya sampaikan. Dan kebetulan dari jawaban Pak peserta didik itu saya bisa melihat dan mengetahui kesiapan belajarnya serta gaya belajar mereka. Oh, jadi mungkin Bu Eka ini untuk mengetahui kebutuhan siswa ini berarti dipetakan dulu berdasarkan Ya. kesiapan belajarnya. Ya, betul, ya. Karena kesiapan belajar yang satu dengan yang lain tentunya berbeda ya Bu Eka. Ya, berarti betul. minat peserta didik juga. Kemudian tadi Ibu Eka sampaikan berdasarkan profil pelajar Ya. siswa. Profil pelajar siswa itu yang mengenai gaya belajar mungkin ya Bu Eka ya. Ya. Kalau kita lihat itu kan gaya belajar siswa itu ada visual kayak gitu ya Bu Eka, ada auditori sama satu lagi kinestetik ya. Iya. Oh iya, berarti kalau saya lihat dari jawaban Bu Eka, artinya dari barusan saya sampaikan, Bu Eka sampaikan, rencana Bu Eka itu sudah terlihat sangat matang sekali ya untuk pelaksanaan besok. Masya Nih, Allah. ketika Ibu tahu kesiapan belajar peserta didik nih, minatnya, kesiapan belajar, nah kemudian strategi yang Ibu tempuh itu agar kebutuhan murid yang sudah Ibu petakan tersebut dapat terpenuhi dan dapat tercapai dengan tujuan pembelajaran yang di awal tadi Ibu sampaikan, itu apa Bu? Nah, setelah saya mengetahui kesiapan belajar mereka, kemudian saya akan membentuk menjadi beberapa kelompok. Nah, berdasarkan kesiapan belajar dan gaya belajar mereka, Bu, seperti itu. Wah, menarik sekali ya rencana yang akan Bu Eka lakukan besok, yang akan laksanakan besok. Nih, tadi kan sudah disampaikan mengenai strategi, kemudian mengenai cara Ibu dalam memetakan. Kira-kira Bu Eka ini menemukan hambatan nggak sih di dalam rencana pelaksanaan besok, supervisi besok? Sejujurnya ada sih Bu. Masalahnya yang saya sedikit kesulitan itu dalam menentukan lembar kerja peserta didik yang sesuai dengan kesiapan mereka itu. Ya, mungkin Bu Eka sedikit kesulitan dengan lembar kerja peserta didik ya, karena kan tadi seperti yang Bu Eka sampaikan, ketika kita belajar berdiferensiasi, tentu saja produk yang akan dihasilkan oleh siswa kan berbeda-beda ya. Kemudian lembar kerjanya pun pasti akan berbeda sesuai dengan kesiapan mereka, minat, dan sesuai gaya belajar mereka. Nah, kira-kira nih Bu nih, ada tidak orang atau rekan sejawat yang bisa membantu Ibu? Karena waktunya juga sangat mepet ya Bu, jadi kemungkinan besar saya akan meminta bantuan atau masukan dari rekan yang lain untuk masalah saya tadi Bu. Ataupun bisa juga saya mencari di internet. Oh iya, baik, karena sekarang itu sumber belajar itu Iya. banyak sekali ya Bu ya, referensinya banyak sekali. Jadi mungkin Bu Eka akan mencari solusi ini bisa dengan bertanya mungkin ke rekannya, atau mungkin nanti akan mencari-cari di internet lembar kerja peserta didik apa sih yang tepat untuk pembelajaran yang akan besok Bu Eka laksanakan dengan sesuai dengan pembelajaran diferensiasi yang akan Bu Eka laksanakan besok. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Iya. Aduh Ibu Eka, mudah-mudahan untuk pelaksanaan besok berjalan dengan lancar ya Bu Eka ya. Iya, terima kasih Ya, Bu. selanjutnya Bu Eka, hari ini kita berbincang-bincangnya cukup sekian dulu. Mungkin besok kita bertemu lagi pada saat pelaksanaan observasi di kelas, dan selanjutnya Bu Eka setelah observasi di kelas kita akan berbincang-bincang lagi pasca observasi ya Bu Eka ya. Saya ucapkan terima kasih lagi sebelumnya. Mudah-mudahan Bu Eka besok dalam pelaksanaannya lancar, tidak ada hambatan apapun, dan semangat buat Bu Eka untuk pelaksanaan besok. Terima kasih Bu Rani. Sekali lagi terima kasih ya Bu Eka atas waktunya. Sama-sama. Ya baik, kalau begitu saya mohon izin untuk kembali ke kelas Bu. Terima kasih ya Bu Eka. Ya, sama-sama Bu.
Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Bu Rani, selamat pagi Bu siapa? Bu Eka. Ya, Bu Eka sudah melakukan itu ya, diobservasi sama Bu Rani. Ya. Udah selesai. Gimana, ada puas? Pengalaman ya? Iya. Nah, sekarang kita ngobrol bareng Bu Rani, nanti akan memberikan beberapa item pertanyaan, kemudian kami yang jelas untuk Bu Rani ya harus menunjukkan bahwa prinsip coaching itu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Jadi ada poin-poin itu yang nanti akan saya lihat sejauh mana peran CGP Bu Rani ya memberikan coaching terhadap teman sejawat. Itu dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Pepe untuk waktunya. Bu Eka, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk kita berbincang ya Bu Eka. Iya. Kemarin Bu Eka itu kan kemarin itu sudah melaksanakan observasi di kelas ya. Kebetulan saya yang bertugas untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang Bu Eka lakukan. Nah, menurut Bu Eka nih, apa yang Bu Eka rasakan ketika Bu Eka sudah selesai melaksanakan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah Bu, kemarin saya sudah melaksanakan pembelajaran tersebut, dan saya merasa tertantang sekali ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dan saya senang karena pembelajaran kemarin berjalan dengan lancar dan juga sukses. Oh iya, alhamdulillah ya. Terlihat kemarin Bu Eka juga sangat semangat sekali ya dalam pembelajarannya. Nah, menurut Bu Eka nih, kemarin kan pada saat melaksanakan pembelajaran itu, apakah tujuan pembelajaran yang Bu Eka laksanakan kemarin itu sudah tercapai? Tujuan pembelajaran kemarin yang saya lakukan itu alhamdulillah sudah tercapai Bu. Nah, terlihat dari hampir 70% peserta didik sudah memiliki nilai di atas KKM. Oh iya, berarti sudah memenuhi kriteria ketuntasan minimal ya 70%-nya. Nah, kalau misalkan nih saya tanya misalkan dari rentang skala 1 sampai 10 ini, menurut Bu Eka itu ada di posisi berapa? Kalau dilihat dari itu Bu, ada di posisi ke-7. Ke-7 ya. Iya. Nah, dari skala 1 sampai 10 menurut Bu Eka itu kan ada di posisi 7 ya, seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan nih, menurut Bu Eka apa sih hal yang sudah baik dan apa sih hal yang perlu diperbaiki lagi oleh Bu Eka terkait pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Kalau menurut saya sendiri, pelaksanaan kemarin saya sudah melaksanakan sesuai yang tertuang dalam RPP. Hanya saja saya perlu meningkatkan lagi dalam pemetaan kesiapan belajar siswa tersebut. Nah, kemarin mungkin saya kurang maksimal dalam melakukan pemetaan kesiapan belajar tersebut karena terkendala waktunya juga Bu. Gitu. Oh iya, jadi mungkin menurut Bu Eka itu hal yang sudah baiknya itu berarti Bu Eka itu kemarin sudah secara menyeluruh mengikuti pembelajaran yang sesuai dengan yang tertuang di dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Adapun tadi yang kata Bu Eka yang perlu diperbaiki itu adalah peningkatan dalam memetakan kebutuhan dalam kesiapan belajar mungkin ya. Jadi terkait waktu. Nah, ada tidak nih rencana kedepannya yang akan Bu Eka lakukan nih untuk yang berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi ini? Nah, untuk kedepannya saya insya Allah akan memperhatikan mengenai pemetaan kesiapan belajar peserta didik tersebut agar tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan lebih maksimal lagi Bu. Nah, selain itu saya akan menerapkan pembelajaran yang menggunakan 3 strategi yang berupa konten, kemudian produk, dan juga prosesnya. Iya, berarti kedepannya rencananya cukup menarik ya. Jadi Bu Eka kedepannya itu akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan 3 strategi produk, konten, dan proses. Ya, mudah-mudahan apa yang Bu Eka nanti rencanakan akan berjalan dengan baik ya. Nah, selain itu nih Bu Eka nih,
ada tidak keinginan Bu Eka untuk mengembangkan diri misalnya ke rekan? Kan tidak semua rekan mengetahui atau memahami cara pembelajaran berdiferensiasi ini. Ada tidak keinginan atau rencana atau seperti itu misalkan yang akan Bu Eka nanti lakukan? Insya Allah ada Bu. Dengan mempelajari dan berbagi dengan teman sejawat. berarti karena walau bagaimanapun pembelajaran berdiferensiasi ini sangat perlu ya dilakukan di setiap proses pembelajaran mungkin. Ya Bu Eka, perbincangan kali ini saya sudah dapatkan benang merahnya. Jadi apa yang Bu Eka laksanakan kemarin, pembelajaran yang Bu Eka laksanakan kemarin ini berarti sudah dibilang baik ya, karena hasilnya pun sudah cukup maksimal. Artinya 70% Ya. itu sudah dianggap baik karena KKM-nya juga mungkin hampir merata di atas 70 ya nilainya. Ya mudah-mudahan apa yang Bu Eka rencanakan tadi terkait pengembangan diri untuk berbagi ke rekan, kemudian terkait strategi yang akan Bu Eka lakukan atau gunakan untuk kedepannya, mudah-mudahan dapat dilaksanakan. Kemudian teman-teman atau rekan-rekan kita yang lainnya dapat mempelajari atau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Ya mudah-mudahan rencananya berjalan dengan baik. Harapan Bu Eka ke depannya mudah-mudahan dapat tercapai seperti itu. Ya baik Bu Eka, mungkin perbincangan kita saya cukupkan sekian ya Bu Eka ya. Terima kasih sekali lagi atas waktunya. Sama-sama Bu. Terima kasih sekali, terima kasih banyak Bu Eka karena saya sudah beberapa hari mungkin ya mengganggu waktu Bu Eka ya. Sukses selalu buat Bu Eka. Amin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Bu Eka ya. Sekali lagi Bu Eka sudah membersamai Ibu Rani sebagai CGP dan melaksanakan alur daripada PGP ini. Ya, mudah-mudahan pengalaman diobservasi untuk kemajuan di masa yang akan datang. Kalian terima kasih. Demikian barangkali ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.